Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insyiqaqi Makiyatun wa hiya salasun aw khamsun wa ishruna ayatan. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u ing dalem nalikane utawi langit iku ing syaqqat sigar apa as-sama wa azinas lan ngrungu sapa apa as-sama ai sami'at wa ata'at fil ing syiqaqi ing dalem sigare li rabbiha krana pangerane as-sama wa huqqat lan den nyatakaken apa as-sama ai wa haqqa tegese ngehaki atau patut laha maring asama opo antas ma'anya donggrungu opo asama wa tati'a lan manut opo asama wa idzal ardu laning dalam nalikane utawi bumi iku mudas den dawa akan opo al ard ay zayyada fi sa'atiha opo fi sa'atiha ing dalam rentangkan atau direntangkan dijembarake ing dalam jembare ard kama yamudu kaya oleh den rentangkan opo al adimu kulit opo al adimu kulit walam yabqolan ora lenyap lan ora lenyap alaiha ing atase ard apa binaun bangunan wala jabalun lan ora gunung wa alqat lan memuntahkan lan ibaakan atau memuntahkan apa ard ma ing perkara-perkara fiha kang tetep ana ing dalem ard minal mauta nyatane saking pira-pira wong kang mati ila zahiriha maring jabane arid wa takhallat lan dadi sepi atau kosong apa arid anhu saking mafiha wa adzinat ay sami'at wa ata'at fi zalika ing dalem mengkono wa alqat mafiha li rabbiha krono pengirane arid wa huqqas lan den hakaken opo arid wa zalika utawi mengkono alqats ma fiha kulluhu ya sakabehane iku yakunu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Insyiqaq. Surat Insyiqaq itu turun bangsa Makkiyah. Idza sama'u syaqqat, ketika atau apabila langit terbelah. Apabila langit terbelah, penamaan surat ini dinamakan surat Insyiqaq berdasarkan firman Allah yang pertama, idza sama'u syaqqat, itu apabila langit terbelah. Berarti terbelah dan pecah berkeping-keping sebagai pertanda dihancurkannya alam semesta dan peringatan akan prahara besar hari kiamat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya. Apabila sudah diperintah oleh Allah, langit itu ya patuh, dan sudah semestinya langit itu patuh mematuhinya.
disuruh untuk membelah, dia akan membelah, malah dia menunggu. Nah, sekarang penyesuaian surat ini dengan surat sebelumnya itu ada 4 surat, yaitu Al-Insyiqaq, dan surah-surah sebelumnya yaitu surah Al-Mutaffifin, Al-Infitar, dan At-Takwir. Semuanya berbicara tentang kondisi hari kiamat, dimulai berdasarkan urutan peristiwa yang terjadi di dalam surat tersebut. Ya, sebagian besar peristiwa disebutkan dalam surat Takwir, dan semua yang disebutkan dalam surah Infitar disebutkan pula di awal-awal surat Al-Qiyamah. Sebagian besar peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin tentang kondisi yang dialami para penjahat dan pelaku dosa, juga kondisi orang-orang yang bertakwa dan soleh, semuanya terjadi di akhirat. Sementara surat Al-Insyiqaq lebih menekankan pada penyatuan antara pembukaan peristiwa-peristiwa mengerikan di hari kiamat dan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu, seperti perhitungan yang ringan ya bagi golongan kanan dan perhitungan yang berat nanti bagi golongan kiri. Nah, kemudian wa azinat li rabbiha wa huqqas, sudah sepatutnya bahwa langit itu disuruh, diperintahkan oleh Allah. Artinya mendengar dan tunduk, mau membelah dirinya kepada Robnya, dan sudah semestinya langit itu patuh, langit itu harus patuh dan taat kepada Allah. Kemudian wa idzal ardu muddat wa tati'a, ya, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, ay zayyada fi sa'atiha, diperluas sebagaimana kulit yang direntangkan, amayamuddul adimu walam yabqa 'alaiha bina'un wala jabalun, dan gunung-gunung sehingga lenyaplah semua bangunan dan gunung yang ada pada permukaannya. Dengan kata lain, apabila bumi diratakan. Kemudian wa alqat ma fiha minal mauta ila zahiriha, dan bumi memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan bumi menjadi kosong karena sudah dimuntahkan semuanya. Dalam tafsir Jalalainnya itu dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya, ya, yang ada di dalam bumi itu dilemparkan, dikeluarkan. Ya, ini orang-orang yang mati yang berada di dalam perutnya itu dicampakkan ke permukaannya dan menjadi kosong, artinya tiada sesuatu pun yang tertinggal di dalamnya. Fi zalika. Kemudian wa azinat li rabbiha wa huqqas. Wa azinat li rabbiha wa huqqas, dan bumi pun patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Artinya patuh itu adalah tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Dalam hal tersebut kemudian kepada Robnya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Hal tersebut terjadi pada hari kiamat. Ya, terjadi pada hari kiamat. Ya, kemudian wajah wabu idza wa ma atofa alaiha makhdufun. Jawab dari lafaz idza dan lafaz yang diatofkan kepadanya itu tidak disebutkan, tetapi pengertiannya diisyaratkan oleh firman selanjutnya, yaitu
semua manusia akan menjumpai amal perbuatannya masing-masing. Yaitu kira-kiranya ya, takdiruhu laqa al-insanu amalahu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya ayyuhal insanu hai eling-eling para manungsa innaka sak temene sira iku kadihun kang nemen-nemeni ai jahidun fi amalika tegese ing dalem amale sira. Ila liqa ila ai liqaun yaitu menuju atau temu. Ila rabbika menuju pangeranmu, pangeran sira. Wa huwa utawi kadih iku al-mauta. Wa huwa iku al-mauta. Kadahan kelawan nemen-nemeni temenan ya, berarti dengan sungguh-sungguh famulaqihi moko pasti ya, kamu akan menemuinya. Ay mulaqi amalika al-mazkuri al-mazkuri min khairin aw syarrin yaumal qiyamati. Ya ayyuhal insanu, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Yaitu telah beramal, sesungguhnya kamu telah bekerja, telah beramal dengan sekuat tenagamu sehingga menemui Rabbmu. Ila liqa'i rabbika, yakni wahwa al-mauta, yaitu mati. Kadhan famulaqi, yaitu dengan sungguh-sungguh maka pasti kalian akan menemuinya. Mulaqi amalika al-mazkur, yakni menemui amal perbuatanmu yang telah disebutkan tadi pada hari kiamat nanti, yaitu min khairin aw syarrin, baik amal kebaikan ataupun amal keburukan. Yaumal qiyamati, jadi semuanya pasti kamu akan jumpai. Kemudian fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Kandungan surat Al-Insyiqaq, yaitu inti pembicaraan surat ini sama seperti surah Makkiyah lainnya, yaitu perkara-perkara akidah, gambaran tentang hari kiamat. Ya, surat ini dimulai menerangkan beberapa fenomena perubahan-perubahan yang besar alam semesta ketika terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menerangkan kondisi yang akan dialami oleh manusia di tempat amalan mereka ditampilkan ya, dan diperhitungkan, dan terbaginya manusia ke dalam dua golongan, yaitu golongan kanan dan golongan kiri. Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya, jadi kemudian Allah bersumpah dengan syafaq, warna merah matahari setelah terbenam, waktu malam, dan bulan atas azab yang mengenaskan dan peristiwa-peristiwa sulit yang akan dialami oleh kaum musyrikin. Nah, keutamaan surat
surat ini adalah Imam Muslim dan Imam Nasai meriwayatkan bahwa suatu ketika Abu Hurairah membaca idzas sama'u syaqqat, apabila langit terbelah ya, kepada mereka, lalu beliau bersujud. Setelah selesai beliau memberitahukan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah pada surat ini. Kemudian fa'amma man utiya kitabahu biyamini fa'amma man mangko anapun utawi wong sing utiya kang den paringi sapa man kitabahu ing kitabe catetane man kitab amalihi biyaminihi kelawan tangan tengene man huwa utawi man iku al mukmin. Kalau tangannya kanan itu adalah orang mukmin, fa sawfa yuhasabu mengko bakal den hisab sopeman hisaban kelawan diperiksa, kelawan dan hisab yasiron kang gampang. Huwa utawi ku arodo amalihi alaihi kama fi hadis sahihain wa fihi kun dalam hadis man nuqasha al hisaba halaka wa ba'dal ardi yatazawizu anhu wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa yanqalibu lan bakal balik sapa man ila ahlihi lan balik sapa man ila ahlihi maring keluarga-keluargane man fil jannatin dalam surgane Allah masrurun hale wong kang bunga bizalika kelawan mengkono-mengkono yuhasabu. Wa amman utawi anapun utawi wong sing utia kang den paringi sapa man kitabahu ing kitabe man tulisane catetane man waro azhrihi ing dalem mburi kegedeman wa utawi man iku al kafir wong kafir tuhullu kang den belenggu apa yaminahu tangan lorone man ila unuqihi maring kulune man wa taj'alu lan dadake apa yasarohu tangan tangan kiwane man waro azharihi ing dalem buri kegereman man sing kafaro wa yakhudul mangko ngalap roman biha kelawan yasarahu tangan kirinya biha kelawan terima kelau biha kelau faya kutu mongko ngalap sapa man biha kelawan yasarahu kitabahu ing kitabe atawa catetane man fasaufa yad'u mongko bakal teriak sapa man ing daru yatihi ing dalem nalikane ningaline man ma ing perkara fihi kang tetep ing dalam kitabahu subura ing teriak-teriaknya subura ing kerusakan yunadi halakahu yaqulu ya suburo artinya fa'amman utiya kitabahu, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan ya, sebelah kanan yakni kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya dia adalah orang mukmin. Dan fasofa yuhasabu hisaba yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, yaitu pada hari ditampakkan kepadanya amal perbuatan sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu hadis sahih yang antara lain dikatakan barang siapa yang diinterogasi diperiksa di dalam pemeriksaan niscaya dia bakal binasa atau celaka. Kemudian setelah
kepada orang mukmin itu ditampakkan amal perbuatannya, lalu Allah memaafkannya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrur, dan dia akan dikembalikan kepada kaumnya, keluarganya di dalam surga dengan gembira ria karena mendapatkan ampunannya. Wa amman utiya kitabahu wara'a zuhri, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang punggungnya, dia adalah orang kafir. Ya, tangan kanannya diikat dengan belenggu, dijadikan satu dengan kepala, kemudian tangan kirinya ditekuk ke belakang punggungnya, berada di punggungnya. Maka dengan tangan kirinya itulah ia mengambil kitab catatan amalnya. Fasofa yad'u subura, maka dia akan berteriak-teriak dengan apa? Yaitu sewaktu dia melihat apa yang tercatat di dalam kitab amalnya itu, dia teriak-teriak, celakalah aku. Ia berseru meratapi kebinasaannya. Sebelum dibinasakan, karena melihat catatannya saja dia sudah meratapi, celaka begitu kan, dengan ucapannya celakalah aku. Wa yasla sa'ira wallahu a'lam. Nah ini balaghahnya kita dalam lafaz as-sama'u dan al-ardu, antara keduanya itu terdapat at-tibaq ya. Kemudian fa amma man utiya kitabahu biyamini wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri. Ini sangat balagh sekali lafadznya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri, ya kan. Sangat indah sekali. Ini terdapat keduanya adalah muqabalah. Kemudian idza sama unshaqqat wa dzinat li rabbiha wa huqqat. Nah, ini juga sastra sekali nih, balaghah ya. Indah sekali. Seterusnya terdapat saja murosya, yaitu kesamaan bunyi huruf pada akhir ayat. Nah, kita lihat yaitu apabila langit terbelah dan berkeping-keping yang menjadi tanda hancurnya alam semesta, kemudian terbelah langit ini merupakan tanda-tanda telah datangnya hari kiamat. Langit mematuhi dan tunduk kepada perintah Tuhannya, dan memang dia ada yang bisa ia lakukan, ya, tidak ada yang bisa ia lakukan selain menaati perintah Allah, tunduk dan mendengar perintah darinya, karena dialah Rabb yang Maha Agung, Sang Maha Perkasa, tidak mungkin dapat dicegah dan dikalahkan. Dia Maha menundukkan segala sesuatu, ya, segala sesuatu tunduk dan patuh kepadanya. Nah, kalau ditinjau dari segi fikihnya itu atau hukum-hukumnya, ayat-ayat yang mulia di atas menunjukkan hal-hal diantaranya tanda-tanda kiamat adalah pertama pecah, ya, dan berantakannya langit dengan ghamam atau kabut. Ghamam ada seperti awan yang putih. Kedua, dibentangkannya bumi dan diluluh lantakannya gunung-gunung yang ada di atasnya. Dikeluarkannya orang-orang yang telah meninggal dunia dan lepasnya bumi dari mereka semua. Langit dan bumi keduanya mendengar dengan seksama tunduk dan mematuhi titah Tuhannya. Tidak ada pilihan lain bagi keduanya selain menaati perintahnya. Kemudian setiap manusia berusaha dan bersusah payah dalam hidupnya, kemudian ia pasti kembali pada hari kiamat kepada Tuhannya. Ia akan bertemu dengannya dan mendapatkan balasan amalnya. Al-Qatadah berkata, wahai anak Adam, sungguh usahamu sangatlah lemah. Maka barang siapa yang bisa bersusah payah dalam mentaati Allah, hendaklah ia melakukannya dan tidak
Tiada kekuatan melainkan karena Allah. Hal ini adalah bukti bahwa dunia adalah tempat bersusah payah dan berlelah-lelah, ya, tidak rehat, ada kesenangan di dalamnya. Kemudian manusia terbagi menjadi berapa? 2 golongan pada hari kiamat. Orang bahagia dan beriman, serta orang yang sengsara dan kafir. Adapun golongan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang diberikan kitab catatan amal mereka dengan tangan kanannya. Kemudian amalnya dihisab dengan tidak dipertanyakan, dan Allah mengampuni mereka. Kemudian kembali kepada keluarga mereka dalam keadaan berbahagia. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari mereka. Adapun golongan yang kedua, mereka lah orang-orang yang menerima kitab catatan amal mereka dengan tangan kiri langsung atau dengan tangan kiri melalui belakang punggung mereka, sehingga mereka berteriak atas kehancuran yang akan mereka hadapi. Salah seorang di antara mereka berkata, betapa celakanya diriku, betapa meruginya diriku. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka merasakan panasnya. Sebab meruginya kelompok ini adalah kesombongan mereka di dunia dan pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, hari penghisaban, dan hari pembalasan dengan pahala atau azab. Dan Allah Maha mengetahui tentang diri mereka dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wallahu a'lam.